bahkan selain sholat tentang wudhu. Ya, apakah ada ayat yang menjelaskan secara khusus tentang wudhu? Ya, secara rinci. Coba bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ada yang bertanya kepada bapak misalkan atau ke ibu, Bu, kenapa sholat itu harus wudhu? Sudah tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Silakan ini Bapak bilih ke ditaros. Itu sholatnya, kalau sebelum sholat itu harus wudhu, maka dalilnya harus tahu. Al-Maidah ayat PR nanti dibaca lagi. Sholat, apabila kalian akan fagsilu wujuhakum, maka basuhlah. Ya, fagsilu wujuhakum, basuhlah wujuhakum. Wujuh itu bentuk jamak dari wajhun. Kalau wujuh itu wajah, ya. Wujuh itu wajah-wajah, kalau wajhun wajah. Ini fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Namanya wajah dari mana Pak? Dari sini ke sini ya Pak ya. Ini wajah. Kalau ini bukan wajah, non namina wenuk seorang Sunda namanya. Kalau orang Indonesia apa namanya Pak? Iya. Ini tidak termasuk bagian ke wajah. Maka Allah memerintahkan fagsilu wujuhakum, basuhlah. Ada kata gosala. Janten ada pertanyaan gini Pak, apakah boleh wudhu itu dianclomkeun panangan terusnya karena baskom terus dikieu-kieu? Itu fagsilu bukan Pak? Nah, ini perlu kajian khusus tentang surat Al-Maidah ayat 6. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah. Kalau kita melihat kata-kata fagsilu, maka air itu harus tertumpah ke wajah. Selomkeun terus diusap eta namina Pak ya. Itu famsahu. Ya, usaplah. Nah, ini nanti berikutnya. Fagsilu wujuh wajah-wajah kalian wa aidiyakum, dan tangan gimana kan Pak? Dibasuh atau tapi diusap? Subuh sebelum sholat, tangan itu dibasuh atau diusap? Dibasuh. Mana kata-kata yang menunjukkan dibasuhnya? Nah, kan padahal yang tadi fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aidiyakum, apa yang menunjukkannya? Ustaz? Ada wa-nya. Wa-nya itu wau. Ilmu nahwunya itu kalimat sebelum wajah-wajah kalian dan basuhlah ilal marafiqi, sampai mana katanya tangan? Sampai sikut. Hati-hati ibu-ibu yang kormod, tahu kormod? Korban mode gitu. Ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak mata ayahnya LGBT paling. Ada bisi UI siga Jerman. Ya. Ya, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan basuhlah. Kalau diartikan, maka ini punten mengartikan Al-Qur'an itu perlu betul-betul ilmu khusus. Ada wau atap, waunya itu yang menyambungkan kepada kalimat yang sebelumnya. Basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai ke sikut. Ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki digimanakan, Pak? Kaki itu digimanakan? Dibasuh, diusap? Dibasuh. Mana kata yang menunjukkan dibasuhnya? Ada wau lagi, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai ke mata kaki, sampai bukan ke sikut ya Pak.
Wamsahu biruusikum. Ayat berikutnya menyebutkan dan basuhlah atau dan usaplah. Wamsahu biruusikum dan usaplah kepala kalian. Kepala digimanakan, dibasuh atau diusap, Pak? Diusap. Maka hati-hati, ini ajaran mana nih? Ya, kalau ada satu pun yang menyebutkan kepala itu dibasuh, berarti kalau dibasuh kada gayungnya itu dikocorkan karena mastaka, kulimis ke Pak. Ya, maka ini kata-kata yang harus difahami. Wamsahu ya biruusikum, kepala-kepala kalian. Walaupun terjadi mungkin pemahaman dua pendapat yang menyebutkan dengan rambut dan sebagainya ya. Padahal kata-kata dalam Al-Qur'an itu saya tidak berani menafsirkan lebih ya. Wamsahu biruusikum, roksun itu artinya kepala. Kalau rambut apa? Sa'run. Ya, wamsahu biruusikum. Kalau rambut berarti wamsahu bisa'rikum. Tapi ada terjadi pendapat yang menyebutkan rambut dan sebagainya. Ya, nah, kalau diartikan, ditafsirkan dengan rambut, maka bagaimana kalau tipe kepalanya seperti Deddy Corbuzier? Mau wudu meureun paintennya Pak. Gitu kan ya? Maka famsahu biruusikum, roksun. Roksun saur bahasa Arab, kurang kali mah roksun kepala, sa'run rambut. Gitu kan ya? Nah, maka ini perlu penafsiran-penafsiran yang khusus yang bisa menunjang tentang mengartikan ya, mengartikan tentang ayat tafsir ini. Itulah sebagai salah satu contoh. Yang kedua, tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini sia-sia, Pak. Kita tidak tahu karena kita ibadah ini ada dua hal, ada dua prinsip yang harus kita pegang. Apakah kita mau disebut dengan muttabi atau mau disebut dengan taklid? Itu aja Pak prinsipnya Pak dalam ibadah ya. Dua-duanya artinya sama, muttabi sama artinya mengikuti. Taklid sama mengikuti, tetapi ada butanya. Taklid buta artinya. Taklid buta artinya yang diikutinya itu berdasarkan ilmu, ada yang diikutna saru orang Sunda nama tuturut munding. Itu kan. Tahu Pak tuturut munding? Ini istilah bahasa Sunda. Kalau ada orang yang bukan orang Sunda, boleh belajar tentang istilah tuturut munding ini. Jadi tuturut munding ini kalau bahasa agamanya adalah taklid. Tuturut munding gitu ya, mengikuti tetapi yang diikutinya itu tidak ada ilmu. Badai tiku jubar kana balong, ya mangga gitu ya. Mundingnya badai gitu kan. Tuturut munding gitu ya. Jadi yang diikutinya itu tidak gitu ya. Namanya bahasa Indonesia tuturut munding. Ah gitu lah pentennya. Ikut-ikutan ya. Ah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, yang artinya kalau taklid itu kita betul-betul punya ilmunya Pak, kapasitas punya ilmunya. Jadi berbicaranya itu tidak berdasarkan asbun. Terang asbun Pak? Asal bunyi sakahoyongna gitu, tidak berdasarkan dalil. Kalau ditanya dalilnya mana? Ada tak? Kamu wudu, nah gitunya sepertos kunaon upami, karena agama itu tidak bisa dijawab dengan akal yang secara utuh. Kunaon ari anu kaluarna angin di nya dina imbit, nah nu dibasuh wajah gitu kan, itu bukan apa dijawab dengan ini ya seperti itu. Wudu. Kemudian ada ayat tentang tayamum. Itu ada di dalam apa ya? Tayamum itu yang menyebabkan tentang tayamum itu, kebolehan seseorang melakukan tayamum itu dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama apa Pak? Tidak ada. Itu tidak ada air. Yang kedua,
dalam keadaan sakit. Tidak ada air, masuk dalam kategori darurat ya Pak ya. Tidak aya cai ya. Darurat tidak aya cai. Apakah sholatnya libur? Libur dan menuju musim halodo itu ya? Tidak. Ya. Yang kedua adalah karena sakit. Kata dokter jangan kena air. Ya nurut dong Pak. Ikut karena dokter berbicara dengan ilmunya. Itu ya. Ada dina agama gitu aya nyebutkeun. Tapi kata dokter kalau ini penyakit ini kena air maka akan bahaya dan sebagainya. Ikut tidak Pak? Ikut. Ya, karena dokter dengan ilmunya juga bukan dengan asal-asalan. Kemudian yang berikutnya adalah apa Pak? Ya. Tadi tayamum itu karena tidak ada air darurat. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga ada air tidak sakit. Apa alasan yang dibolehkan untuk bertayamum? Bepergian, safar. Ya Pak ya, sok. Nah, tapi kondisi Bapak sedang safar, maka Bapak diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Di pesawat kan air terbatas Pak ya, atau di perjalanan darat ya, air mah ada upami di pilarian mah gitu, tapi dalam perjalanan jangankan berwudu, saum saja boleh dibatalkan kalau dalam kondisi sedang safar. Boleh diganti, Pak. Dalilnya apa? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini terlalu banyak prolognya ya. Ayat tentang infak. Jangan sampai infak yang kita hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu ilmunya. Ya. Salah satu contoh nyodakohkeun Avanza dengan harapan hoyong Fortuner. Nah, Bu, kunaon, Pak? Harus tahu gimana ilmunya. Ya, pertama harus lillahi ta'ala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat tentang infak, Pak. Ya. Yang utama, dua prinsip yang harus kita pegang dalam infak itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa janganlah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau batalkan sedekah-sedekah kamu kalian, sedekah-sedekah kalian dengan sesuatu hal, dua hal ini. Adza. Apa Pak artinya bil manni itu Pak? Bil manni ini ingin disebut-sebut jasanya. Tidak boleh itu. Akan batal Pak. Allah jelas dalam Al-Quran. Ini ayat tentang Muhammad Pak. Jelas. Jangan kau batalkan ayat sedekah kalian itu. Tadi judulnya itu tidak semua yang disebut dengan kebaikan itu akan baik jika dilakukan. Tapi ingin disebut. Ya, ini saya mau membangun fasilitas umum tapi tolong ya. Nanti umumkan biar nama saya di mata warga ini menjadi baik dan saya terkenal. Dan saya nanti menjadi orang yang selalu dihormati dan sebagainya. Ada request. Ya. Nyungkeun ka PDKM, pangumumkeun ya abdi bade sodako. Ya, upami teu diumumkeun moal jangan kitu di dia teu aya nya. Teu aya. La tubtilu sodako dengan bil manni. Ingin disebut-sebut. Ya. Jadi ada persyaratan khusus ketika dia berinfak, tolong nama saya ini catat.
Mun teu dicatat, kalau tidak disebutkan, maka saya teu janten bade sodakohna. Ya. Pak Ustad kumaha tuh pami PDKM ye ngumumkeun di masjid. Kalau di sini Pak sistem diumumkan tiap Jumat diumumkan. Ya. Hamba Allah ya boleh. Hamba Allah alamat Jalan Pinus. Ya. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya gini, Pak, upami PDKM mengumumkan dengan alamatnya, nggak apa-apa, Pak. Silakan, boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah nge-request PDKM. Awas ya, untuk disebutkan nami abdi moal aya nama infak ge mah moal cenah. Naon nami abdi ge moal apaleun. Ya. Tapi kalau PDKM mengumumkan tiba-tiba ada alamatnya sareng nomor HP-nya dengan catatan infak dari Bapak Haji Imron misalkan. Nomor pinus nomor sabaraha gitu ya. Nomor HP ini silakan yang mau minta lagi hubungi saya. Boleh itu mah Pak. Bagus. Dan maksudnya gini Pak. PDKM itu biasanya jadi sasaran fitnah. Ya. Kalau tidak diumumkan itu DKM sigana korupsi gitu ya. Seperti itu. Ya. Maka alim Pak jantan DKM apa? Malam tadi saya di rumah sakit ditelepon, Pak Ustadz cenah, kersa jantan RW. Ya. Aduh abdi oge jantan anggota dewan teu ka ieu teu ka garap mun anggota dewan keluarga masjid. Ya, ditawari dengan ketua DKM, aduh Pak, mohon maaf saya mau menjadi rahayat saja Pak. Insyaallah. Jantan RW wong ditelepon ku panitia wayahna abdi mah jantan rahayat biasa wae lah abdi seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka contoh yang seperti itu, Pak. Kalau Bapak DKM mengumumkan setiap Jumat, itu ikhtiyat, kehati-hatian saja. Ini banyak, Pak, DKM yang menjadi sasaran fitnah dan sebagainya. Maka harus transparan. Tapi ada juga silakan update kalau ada grup WA dan sebagainya. Wah, ini laporannya atau di mading, dipajangkan dan sebagainya. Akan lebih efektif dan sebagainya. Tampak laporan itu. Ya, seperti itu. Sesungguhnya apa yang kita lakukan kalaupun tidak dicantumkan nama kita lakukan, aduh, itu aya nu apaleunnya. Apakah akan menjadi kebaikan? Akan. Justru kalau kita tuh engke we habade ngaluarkeunana ke pemain nu noong ya aya DKM pemain bade basikeun ka DKM sugano anu ningaleun gugur tidak Pak pahalanya. Gugur, hati-hati. Ria la tubtilu shadaqatikum bil manni. Karena ingin disebutkan itu beda. Ya, disebutkan oleh orang lain, ya. Aduh, isinya Pak DKM buat nyebat-nyebat abdi, mohon kan tadinya rios nyungkeun diumumkan. Yang kedua, wal aza. Wal aza itu apa, Pak? Menyakiti orang yang menerimanya. Menyakiti orang yang menerimanya. Maksudnya gimana menyakiti orang yang menerimanya itu, Pak? Dikasih tapi dilem, eta mah paketnya, Pak. Menyakiti yang menerimanya itu bisa jadi banyak penafsirannya. Yang sudah tidak layak. Masian tuangeun ya. Memberikan makanan kepada orang. Memberikan makanan kepada orang lain itu harus yang baik-baik. Dalam gimana Pak? Gimana? Gimana? Hajat mulag? Oh, mohon. Nyungkun. Oh, istidraj bahasanya ya Pak. Nyungkun, masian bari jeung ngalungkeun gitu ya. Gitu kan ya. Diisin-isin.
kalau kamu tidak ada saya, kamu udah kere. Kamu sudah di jalan. Ya, masihan, ngamasihan bantosan, Pak, tapi tuh si eta mah mun teu dibantuan ku saya, geus di mana? Mempermalukan orang yang menerimanya. Atau ini ibu-ibu masihan kata tanggina sayur asem. Sayur asem, sayur asem. Sayur asem boleh, Pak. Ya. Ya, yang tidak boleh itu sayur asem. Ya, sayur asem, sayur yang sudah basi. Jadi jangan ada pemikiran begini, Pak. Sok mamela raos teh kunya lira gitu. Ada raos gitu ya. Hati-hati, Pak. Karena ini saya sering mendapatkan curhatan-curhatan dari yang menerima. Saya tamanya masihan teh aya kumasihan siga nu ngahinakeun, masihan tuangeun teh nya, siga nu teu kabeuli cenah nya. Siga nu teu kapeser. Kumaha kitu? Nu kieu wae dipasikeun, da urang ge mampu keneh gitu ya. Hati-hati, Pak. Atau bisa jadi punten ada persyaratan-persyaratan yang khusus yang diberikan. Muhun hoyong cenah, sok ngorona ngalun-alun. Ya. Seperti itu, Pak. Ngorondang gitu. Sok aya uang kaget, ya mungkin aya jadi dikeun ku orang lain teh pasian uang 5 juta. Adakah pendidikan dalam hal ini? Tidak. Hiburan, teu aya hiburan di dinya mah nya. Nu aya mah naon, Pak? Penyiksaan. Lompat ka ditu ka dieu, Pak nya. Di pasian 100 juta kedah diseepkeun 5 menit. Teu tiasa ditransferkeun nya, Pak nya. Meser eta segala rupa. Ya, mengajarkan tidak baik juga ya, Pak ya. Jadi jangan sampai apa yang dia berikan itu kepada orang lain menyakiti yang menerimanya. Kemarin saya membawa bantuan 3 box lebih ya Bu ya ke Cianjur. Saya sortir kembali. Saya umumkan sok siapa yang mau menitipkan makanan, obat-obatan dan pakaian yang layak dipakai. Bukan yang layak dipakai lap. Ya. Aduh eta Pak saya sortir berapa yang sigana mah ngahaja miceun gitu nya, pangmiceunkeun. Ditinggal ku abi kan tentu saja pakaian laki-laki dulu dipisahkan, perempuan dipisahkan, anak-anak, alat-alat dan sebagainya. Ternyata masih ada juga yang menitipkan membuang sampah. Saya kaget Pak, upami eta si barang titipan tidak saya sortir, tidak saya periksa dulu. Dan tentu saja saya yang akan menjadi malu Pak ya, karena saya yang dititipi. Kasih anjur ka ditu ya, dan sebagainya. Ya. Ada catatan ingin disebut, lewat ya dan sebagainya. Bade disebat-sebat mah sok milarian anu nitipkeunana tiasa nge-request nami. Ya, Ibu percaya menitipkan kepada saya silakan tanpa syarat. Syarat yang diberikan saya tidak ada ingin disebut-sebut, yang kedua tidak menyakiti dalam artian pun istana anu teu kadaluarsa. Tidak kadaluarsa, kemudian pakai layak pakai. Bukan layak dipakai lap. Kaget Pak, ada beberapa ini pakaiannya Masya Allah. Ngisinkeun da upami teu di ku abdi di ini saya sebutkan. Dan itu bukan untuk hal yang disodakohkan, kata Allah juga, sodakohkanlah yang baik-baik, maka sabtum, hasil usahamu. Ya, ketika Bapak ingin bersodakoh kemana saja, yang di dalam Al-Quran disebutkan sodakoh itu kepada tetangga, saudara dan sebagainya. Ya, bade ka masjid. Kang naon Pak ya? Berikanlah yang baik-baik. Masihan karpet nu bolong. Entong Pak, masihan anu karpet anu sae ya Bu ya. Seperti itu. Itu saja mungkin untuk ya
mengawali tentang sedekah ini, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan. Tentu saja ketika kita ingin bersedekah, Pak, gangguannya, godaannya banyak. Banyak, Pak. Badengan banyak pertimbangannya. Ya. Ya, karena ingin Fortuner jangan itu mah, Pak. Ya. Ketika kita ingin bersedekah, lihat dulu sedekah yang kita keluarkan itu apakah layak untuk diberikan atau tidak. Ya. Pasti godaan itu ada, Pak. Karena setan di sini berperan ketika ingin. Jadi setan itu rata-rata berperannya ketika manusia ini akan melakukan kebaikan. Dalam Al-Baqarah juga disebutkan wa ya'murukum bil fahsya. Setan hendak menakut-nakuti seseorang itu, ya, upami infak bakal pakir, tah. Seperti itu. Dan jangan sampai seorang orang Garut mah sebutkan ari infak bro-broan, ari keluarga teu diurus. Hati-hati, Pak. Keluarganya kelaparan dan lain sebagainya. Hayo we sedekah. Ya, tidak diukur. Ada ukurannya, ada takarannya. Dan seperti itu. Ya. Itu saja, Pak. Silakan ada yang mau disampaikan. Ini kita sharing saja, Pak, ya. Mangga. Enggak, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Bagus, Pak. Ini justru yang diharapkan ini tidak setuju. Ya kalau setuju saya nggak akan di sini, Pak. Mungkin udah paham. Ya. Yang saya maksudkan, Pak, di sini ini hanya request saja. Kalau kita ke masjid dengan pakaian ini, aduh saya mau pakai sorban, saya mau pakai kopiah. Mungkin itu bukan ria, karena mungkin ya harus satu keharusan ke masjid enak nganggo kaos. Punten, Pak. Ke masjid pakai kaos semen Padang. 3 roda. Wah. Persib atau napi Maroko, ya teh lagi sholat Allahu Akbar dipayuneun urang teh aya anu di tonggongna nganggo kaos nuju sholat teh ieu teh Maroko Garut, Maroko itu nya cenah. Maroko Singajaya atau Maroko mana ieu teh cenahnya? Ieu sigana nu mananya nu meunang ieu main bola. Karena sholat itu harus punten, Pak. Sholat itu harus betul-betul tertib. Jangan sampai punten, saya paling terganggu kalau ada yang sholat pakai judul di dia teh label. Ya. Di dia teh menginspirasi orang untuk setelah sholat itu sigana semen roda, engke enjing nggak bangun pakai semen roda. Seperti itu ya. Itu semen 3 roda atau semen Padang misalkan, bingung, Pak. Maka sholat itu harus tertib. Selain rukun dan syaratnya, Pak punten. Kenapa orang banyak yang pakai jubah dan sebagainya, kemudian ini? Enggak apa-apa, Pak. Itu bukan ria. Yang dimaksud ketika dia meminta diri, iya mah ada permintaan menyebutkan itu kan tadi mah administrasi ya. Bisi DKM teh itu artos naonnya cenah. Ieu teh artos ladang naon. Terang, teu dicatat. Oh, ieu artosna titipan infak atau sedekah dari Bapak A, Jalan Pinus Regensi nomor sekian. Boleh tidak?
Boleh. Silakan. Ya, kalau tadi mungkin saya kalau ke masjid, saya mah ke masjid pakai iya. Itu tergantung kepada niat. Kenapa? Ya, abdi mau bade nganggo sorban, bilih aya umbel susut we gitu. Atanapi di eta biasa diamparkeun kanggo naon? Alas dan sebagainya. Itu tidak ria dan sebagainya. Wah. Tapi ada sesuatu, tapi tergantung Pak. Kalau kita pakai ini dengan harapan wah ingin disebut dan lain sebagainya, itu tidak boleh Pak. Ya. Silakan. Itu tidak termasuk ya Pak ya. Silakan. Mangga ada yang lain Pak? Mangga Pak. Apa Pak? Ulangi lagi Pak. Hai sumah non Pak, samiun ingin didengarnya Pak ya. Ingin hoyong kapuji Pak. Ya, ria masih kene satu spesies Pak. Iya, kalau ria itu sum'ah itu ingin terdengar. Iya Pak ya. Ya, dina samiun bener Pak. Nah, ingin terdengar diumumkan Pak DKM puntennya abdi bade ngawiatkeun artos 1 miliar ngantosan komat. Aya tadi dia Pak nu pas dongkap Jumatan pas bade komat. Teu aya nya Bu. Ngantosan komat cenah di dia kitu ya. Hati-hati Pak. Salat Jumat itu harus segera Pak. Ya ayyuhalladzina lis-sholati mis'au ila zikrillahi wazarul bai. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, ya, yaumil Jumat, fas'au, segeralah. Al aslu fil amri lil wujub. Ya, hari perintah mah kedah wajib ya. Wazarul bai', tinggalkanlah perniagaanmu. Numawi upami nu usahana dinten Jumat, Pak, hati-hati. Da abdi mah teu usaha ngajar sami. Da abdi mah henteu, ieu mah teknisi dan sebagainya itu usaha. Pokoknya ayat ini bersifat umum. Wazarul bai', tinggalkanlah perniagaanmu. Ya, niagaanmu. Kedah entong diengke-engke Pak, hati-hati anu usahana segala rupi pokoknya yang berkegiatan. Ayat ini yang disebutkan dengan orang-orang yang berkegiatan. Anu jandan guru simpen heula bunya jam mengajarna. Kayak entosan barangkali urang salat Jumat heula ayo gitu ya. Ya silakan. Pokoknya ieu kan bisnis online ya. Ya bisnis seblak upami dikantunkeun setengah jam seblak saya akan rugi berapa miliar misalkan ya. Karena mungkin pakai aplikasi dan sebagainya. Ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Itu Pak. Jadi silakan. Saja dilihat tapi didengar. Hoyong tapi hoyong kadangu kuno sanes. Kan ieu teh, Pak. Lingan heulanya bisin teu aya niatnya kieu Pak punten. Ada bapak-bapak yang punten menjadi pesaing. Ada Pak yang menjadi pesaing Pak? Si bapak ini infaknya 5 juta. Wah, ieu mah kedah di langkungan ye. Kedah di langkungan. Pas ngawiatkeun ka DKM, wah si bapak anu masih 5 juta teu hadir ye. Kumaha nya pang nyebut-nyebutkeun dina corong. Ngarah terang ya nu abdi teh infaknya itu lebih dari si bapak itu 6 juta. Tapi 5 juta sekian ya ada lebihnya. Wah, saya kan ratingnya ke 1 ya. Saya ranking 1 nanti infak yang terbesar. Tidak boleh, Pak.
Tapi memotivasi Bapak untuk berinfak. Berinfak apa namanya? Bangun sarana sekolah, untuk takmir masjid. Silakan yang punten Pak tidak diperhatikan Pak. Jadi konsep yang baik itu adalah bagaimana caranya yang mengurus itu bisa lebih diurusinya, walaupun ya memang kelas, tapi ngemut harus megang hiji masjid efeknya beasna teu di beas kanggo nyangu di kelingan eta ustad karunya gitu pokoknya. Nah, ari ustad teh naon Pak? Terang singkatanana ustad. Ya. Usahana teras, anakna deres, Pak. Sakitu Pak, mangga bilih anu bade ditaroskeun. Silakan Pak, mangga. Nah, ini ayat-ayat yang bisa menjadi rujukan ada Pak boleh dicatat ayat tentang sedekah. Ini dalam Al-Qur'an ada dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 270 sampai ayat 271 boleh dicatat Pak ya. Ini tentang infak. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 262 264. Ya, silakan. Ini ada ayat 10 infak yang menjelaskan secara bagaimana berinfak yang baik itu. Kemudian ada dalam surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian ada dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian ada juga dalam surat At-Taubah ayat 103. Ada dalam surat At-Taubah ayat 276. Dan yang ke-8 surat An-Nisa ayat 114. Yang terakhir adalah ini keutamaan orang yang suka sodako itu didoakan bukan hanya oleh orang-orang, tetapi juga didoakan oleh malaikat. Ya Bu ya. Allah bahkan menyampaikan orang yang berinfak di jalan Allah itu akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan. Kedah yakin Pak ya? Walaupun orang tidak tahu, walaupun orang lain tidak mendengar, ketika kita berinfak dengan ikhlas, akan didoakan oleh para malaikat dan Allah akan lipat. Kalau orang yang berinfak karena ria ingin disebut-sebut, digambarkan dalam Al-Quran itu bagaikan ini gambarannya Pak Punten, ada batu hitam, di atas batu hitam itu ada debu, ya debu katinggal teu padina batu hideung. Teu nya Pak nya, infak yang karena ria itu adalah infak yang digambarkan sebagai seperti butiran debu yang menempel di batu hitam, kemudian turunlah air hujan. Kemana Pak? Hilang Pak ya? Hilang. Tidak ada apa-apanya, hanya pujian di hadapan manusia saja. Sementara pahala dari Allah tidak ada. Infak lillahi ta'ala. Ya. Itu di dalam Sirah Nabawiyah disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu menginfakkan setengah dari hartanya. Kemudian Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya. Ya, tentu saja ini pernah di dalam Sirah itu dikatakan Abu Bakar juga pernah ditegur oleh Rasulullah. Ya, dikira Abu Bakar itu tidak menyisihkan
sebagian hartanya untuk keluarganya. Itu kan ada dua pendapat di dalam sirah ini, Pak. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar menelantarkan keluarganya, padahal Abu Bakar tidak menelantarkan keluarganya, sudah memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu, gitu ya Pak ya. Nah, ini memotivasi kita, ini gambaran para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ketika peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, Pak. Ya, siapa yang menginfakkan lahan untuk perluasan Masjid Madinah Nabawi, Pak? Siapa yang menginfakkan tanahnya itu, siapa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Ya, ada yang tahu tanahnya itu dari mana, Pak? Dari Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu menginfakkan tanahnya itu untuk perluasan kawasan Nabawi, seperti itu, Pak. Nah, banyak sahabat-sahabat ketika hijrah ini, Pak, upami saur urang mah bahasana digila-gilaan. Wah, pokoknya mah infaknya ini, wah, pokoknya mah kan seluruh hartanya, ada yang menginfakkan sebagian hartanya dan sebagainya. Yang perlu kita pegang catatan bahwa Abu Bakar itu salah kalau menelantarkan keluarganya. Abu Bakar ini justru menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah setelah dia itu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Maka ini jadi motivasi, Pak. Sejauh ini apakah kita sudah menginfakkan harta kita, Pak? Sedikit saja, Pak. Ya. Cobi upami kenceleng masjid ngalangkung mana nu dipayunkeun, Pak? Dina saku aya saha nu beureum, nu biru. Anu abu-abu, nu mana, Pak, nu dilebetkeun, Pak? Ya. Ya. Silakan itu, silakan. Ujian bagi kita. Atau pintu kencring. Ya, sahabat saja sampai mau berkorban untuk menginfakkan seluruh hartanya. Karena apa? Dasarnya adalah karena yakin. Upami teu yakin mau ngainfakkeun, Pak. Karena yakin apa? Karena yakin yang akan membalas segala amal baiknya itu adalah Allah. Ya, upami teu yakin mah karena yakin mengimani Al-Qur'an, mengimani kitab Allah, mengimani nabinya, maka dia yakin ya dengan firman Allah, setiap kebaikan yang dia keluarkan itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Pak ya. Jadi tolong, Pak, marilah kita gemar untuk bersedekah ya. Da atos da kamari. Ya atos abdi mah kamari. Teterang gitu kamari Pak DKM ngumumkeun. Entong, Pak. Silakan. Sedekah itu tidak usah diingat-ingat, Pak. Ya, teruslah bersedekah, teruslah berbuat kebaikan. Seperti itu ya. Itu saja mungkin. Jadi kemudian kita seperti biasa kita mengakhiri dan alhamdulillah serangan ini mencobakan. Katanya minggu yang lalu ini yang maaf ibu kemarin ada dari suplainya telah karena ini tapi suplainya saya ini salah alamat itu ngasal pesanan kemarin yang mengirimnya. Jadi ibu-ibu mohon maaf, ibu minta maaf pada bapak sekalian yang tahun yang minggu lalu sangat ramainya. Tapi insya Allah tahun ini insya Allah tidak dua kali. Ya 2 kali. Ya untuk Paudin mungkin boleh. Nanti terkait samanya ya. Tadi 2 kali. Itu saja Pak Ustaz, mohon jadi atas tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ya bisa menjadi